Ane pernah dituduh sebagai Intel. Oh iya, padahal kan kalau Intel itu melakukan kristalisasi pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fidin, kita masih bisa berjumpa dalam channel Thorikuna Prison. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan ketua dari LPPDI Thorikuna, Ustadz Budi Setiawan. Untuk itu kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, itulah Ustadz Budi Setiawan. Nanti kita akan berbincang dengan beliau tentang latar belakang beliau, aktivitas beliau sebelum di Thorikuna dan lain sebagainya. Nah, ini Ustadz, antum bisa ceritakan bagaimana antum dari pendidikan, terus awal pergerakan antum ketika sebelum di Thorikuna seperti apa Ustadz? Bisa diceritakan Ustadz? Ya, sebenarnya anak sendiri itu terkena kepada gerakan dakwah itu ketika masih usia remaja ya. Masih sekitar umur 14-15 tahun. Jadi waktu itu masih sekolah di sekolah menengah pertama, SMP. ya SMP. Tapi sebelumnya memang Ana punya latar belakang kalau karena besar di kota Medan ya. Dulu kita ada namanya madrasah diniyah. Nah, jadi setiap anak-anak di Medan itu rata-rata sekolahnya dua. Jadi kalau pagi di sekolah negeri, nah kita tuh sore atau siang itu di sekolah madrasah diniyah. Nah, latar belakang madrasah diniyah anak kebetulan adalah bermazhab kepada mazhab Asy'ariyah Syafi'iyah ya. Kalau di Medan itu ada pesantren Mustafawiyah di Purba Baru. Nah, rata-rata ke arah sana. Jadi memang latar belakangannya kalau secara pendidikan agama lebih dekat kepada, kalau orang sekarang bilangnya aswaja nih. Sekarang orang bilangnya sekarang aswaja. Nah, itu sebenarnya. Tapi kemudian pindah ke Jakarta, sekolah di Jakarta, dan mulai kenal dakwah atau pengajian itu ya usia sekolah menengah pertama. Jadi antum sejak SMP pindah ke Jakarta. SMA. SMP Jakarta. Oh, SMP Jakarta. SMP dari Jakarta. Itu mulai masuk proses pergerakan atau seperti apa di Jakarta? Iya. Qadarullah di Jakarta itu ikut pengajian yang memang ya kalau orang sekarang bilang ekstrim ya. Sehingga waktu SMA mulai teraktualisasi lah itu dalam langkah-langkah gerakan di sekolah gitu. Ya, nah itu sebenarnya. Dan cuma memang Ana dari dulu karena biasa dari kecil itu sekolah dua gitu ya. Nah, waktu SMA itu juga di Rosah juga, di salah satu di Rosah Islamiyah di Jakarta Selatan. Nah, jadi sekolahnya juga udah dua tuh, double tuh. Jadi memang biasa dari kecil sekolahnya dua gitu. Dulu saat itu apa yang antum ikutin kajian? Dulu kan zaman-zaman kita mungkin ada tarbiyah atau ada yang lain. Kalau antum lebih ke condong kemana nih, Ustaz? Ya, kalau orang bilangnya mungkin skoci ya, atau secara gerakan mereka mengklaim diri mereka adalah penerus gerakannya Kartosuwiryo. NII. Ini nih. Sebenarnya semacam rahasia umum ya bagi teman-teman Ane yang sudah cukup lama kenal. Ane lebih dikenal sebagai orang NII katanya. Bisa antum ceritakan tuh perkenalan awal mula lah antum di kader. Iya, ketika SMP karena belum tahu kalau itu NII sebenarnya. Tapi begitu SMA kemudian dikenalkan lebih dalam lagi. SMA kelas 1 baiat. SMA kelas 1 baiat. Dan sama seperti gerakan ekstrim pada umumnya pada masa Orde Baru waktu itu ya. Karena itu kan tahun 90-an awal. Nah, setelah di baiat ya pastinya keluar dari tempat itu menganggap bahwa semua orang yang di keluar kelompok Ana waktu itu adalah orang-orang kafir. Nah, ini yang jadi salah satu kunci sebenarnya ya. Pada saat itu begitu pemahamannya. Itu mulai antum aktivitas DNI, apa yang antum lakukan? Dakwahnya seperti apa gitu? Merekrut kah atau apa? Ini harus diceritakan ya. Biar lebih seru, biar tahu seperti apa. Ya, tapi ini sebenarnya sebagai salah satu langkah taubatan nasuha juga ya, dan mungkin salam mana juga kepada teman-teman waktu SMA nih. Nanti
mungkin Ana akan infokan juga kepada mereka. Setelah dibaiat, pastinya kita merasa punya beban bahwa kita harus merekrut orang lain dan menyadarkan orang lain terhadap realita yang ada menurut pemahaman Ana waktu itu. Menurut pemahaman Ana waktu itu bahwa kita hidup di negara kafir, bahkan bukan hanya masjidnya, negerinya kita dirorkan waktu itu. Wah, ini negeri diror, ini harus diperangi nih. Itu kemudian dengan segala macam upaya, pada saat itu Ana aktif di kerohanian Islam di SMA. Dan bagaimana caranya kemudian Ana merebut itu. Ini nih, merebut karena menganggap bahwa sekarang namanya aja rohani Islam, tapi dipegang oleh orang-orang yang belum sempurna Islamnya gitu, bahkan belum Islam. Nah, tentunya caranya adalah dengan merebut gitu, dengan menganeksasi kan gitu ya. Sehingga yang terjadi memang pertempuran waktu itu antara Ana dengan teman-teman. Kalau gitu. Sama Muslim, cuma nggak dianggap aja sama Iya, Ana nggak mau sholat di belakang mereka waktu itu. Gitu. Jadi permusuhannya lebih condong kepada aktivis Islam sendiri dibanding ke kaum kafir asli gitu. Iya benar, dan akhirnya debatnya ya dengan teman-teman sendiri. Teman-teman yang justru yang Ana ajak debat ini adalah orang-orang yang kalau istirahat di sekolah, karena dulu kita sekolah ya, istirahat itu main ke musola sholat duha, atau kalau ketika mereka istirahat, kalau yang kelas sore itu langsung sholat asar. Artinya yang Aneh ajak debat ini orang-orang yang secara tampilan soleh sebenarnya. Nah ini yang jadi penyesalan yang cukup berat ya, karena pada saat itu dengan gegabahnya Ana mengkafirkan kawan-kawan Aneh, dan insyaallah Ana bertobatlah kepada Allah dari pemahaman yang semacam itu. Begini Ustaz, mungkin Antum ingat hal apa tuh yang ada di agama Antum itu, hal ekstrim yang pernah Antum lakukan Ustaz? Yang paling jelas adalah bahwa tidak sah keislaman seseorang sebelum dia bersyahadat ya, disaksikan oleh orang dari kelompok tadi. Gitu ya. Jadi kalau bersyahadat di luar kelompoknya dianggap nggak sah gitu. Jadi bayangkan saja kalau sekarang saya dengan teman-teman dakwah kepada non muslim, kemudian dakwah kepada mualaf ya, kalau dulu Ana mengkafirkan orang yang Islam nih gitu, karena tadi ente udah pernah syahadat belum? Loh, Ana kan sholat syahadat kata dia gitu kan ya. Nih temen debat dengan teman-teman kan gitu. Terus ketika lahir juga sebagai lahir anaknya orang Islam, kalau belum pernah syahadat nggak sah Islam ente. Nah, terus ketika mereka tanya, kalau gitu dengan siapa bersyahadatnya? Ya harus dengan orang-orang yang juga siap menegakkan syariat, begitu bahasanya dulu. Itu ketika Antum ada di situ juga, tapi Antum tetap aktif di organisasi lain, Ustaz? Atau ya, aktivis kampus kah atau? Ya, alhamdulillahnya ini juga mungkin yang menyelamatkan Ana ya. Walaupun diperintahkan nih, sebenarnya diperintahkan untuk melakukan uzlah, gitu ya, melakukan barok kepada orang-orang di luar kelompok. Ane bukan orang yang bisa begitu. Jadi tetap bergaul gitu. Bahkan pada saat itu Ane juga pengurus musola di dekat rumah, ngajar TPA juga gitu ya, dan tetap aktif sampai ketika kuliah pun masih aktif di dunia gerakan mahasiswa. Titik balik Antum berhijrah dari NI ke Tanzim berikutnya seperti apa, Ustaz? Ya, sebenarnya dulu ada Allahu yarham Pak Dudung Abdussalam. Beliau ini muridnya Ustadz Ahmad Sobari, dan juga temennya Ustadz Haris Amir Falah, ketua Dewan Pembina Tarikuna. Hanya saja pada saat itu ini masih geng yang berbeda nih. Nah, jadi ketika ketemu dengan Haji Dudung itu, beliau bilang, kita ini ya, padahal waktu itu sama-sama di NII ya, tapi Pak Dudung ini sudah lebih terbuka pemikiran. Beliau bilang, kita ini dakwahnya bukan mengislamkan orang kafir, tapi mengkafirkan orang Islam. Akhlak antum kemana? Nah, ketika beliau bertanya begitu, mikir panjang gitu. Apa iya gitu ya? Sampai beliau ini belajar dengan Ustadz Hasib Hasan, Ustadz Abdul Hasib Hasan Al-Hikmah Bangka. Nah, beliau bilang, "Bud, ente ikut LTQ, Lembaga Tahfizul Quran di Al-Hikmah." Terus udah lama ente ikut di situ. Sekarang orang yang hafiz Quran, guru ngaji ente, guru belajar tajwid ente kafirin. Bener nggak ente?
kepikiran kan setelah ketemu itu, ya Pak iya gitu kan, apa berarti yang saya pahami ini salah gitu kan. Nah itu proses perenungan itu terjadi memang, tapi tidak serta merta langsung berubah gitu. Pada saat itu masih menganggap oke, gua nggak kafirin, tapi mungkin gua anggap lu orang fasik. Ana anggap ente orang fajir gitu kan ya. Ana anggap ente orang zolim gitu ya. Atau aneh anggap orang yang beriman tapi imannya masih separoh. Nah, ini jadi pada saat itu posisi aneh sebagai orang, kalau mengutip bukunya Hasan Al-Hudaybi ya, salah satu penerus dakwah Ikhwanul Muslimin, kan beliau menulis nahnu du'at lahudot gitu ya. Nah, kita ini dai, bukan hakim, bukan tukang vonis. Pada saat itu mikir setelah baca buku itu, Pak iya gitu, kok kerja saya cuma vonis orang nih, orang imannya separoh, nih imannya 3/4 begitu. Nah ini proses berpikir yang sebenarnya cukup lama, tapi tadi sambil berpikir masih sambil ngerjain gaya ekstrimnya, gaya gulunya masih tetap dikerjain, nah gitu. Proses antum betul-betul bersih dari paham itu gimana, Ustaz? Belum lama sebenarnya, ketika ketemu dengan Ustadz Haris Amir Falah. Berarti setelah di Tarikuna atau sebelum di Tarikuna? Sebelum Tarikuna. Bisa diceritakan. Nah, jadi ketika Ustadz Haris Amir Falah bebas dari penjara setelah kasus Aceh ya, aneh merasa bahwa beliau ini orang yang punya hubungan sejarah dengan tempat aneh belajar dulu. Terlebih aneh dulu kenal lama beliau ini adalah muridnya Ustadz Sobari. Nah, banyak kajian-kajian yang diberikan oleh Ustadz Sobari itu sebenarnya lebih lebih moderat, karena beliau ini kan pernah belajar di Oxford, Inggris, orang Betawi, dan beliau S2-nya juga memang ilmu politik. Nah, seperti mereview sebenarnya ketika ketemu dengan Ustadz Haris dan berdiskusi cukup panjang dengan beliau. Apakah gerakan harus seperti ini terus? Apakah kita terus kemudian berbenturan terus? Sedangkan secara hukum juga sebenarnya apa yang kita lakukan ini banyak dikritisi oleh sesama pendakwah gitu, sesama aktivis Muslim gitu. Apa yang kita lakukan ini juga banyak harus dikoreksi. Pada saat itu pemahaman aneh sudah cukup lunak ketimbang awal ya, ketika ketimbang SMA, sudah nggak ngafirin orang, tapi masih menganggap bahwa orang-orang di luar kita itu adalah orang-orang fajir, gitu. Jadi masih begitu nih. Jadi kalaupun udah keluar dari Khawarij gitu ya, itu masih ada mungkin sekitar 10-25% tuh kadang masih berbekas. Iya, masih berbekas, gayanya masih sama gitu. Termasuk gaya merasa bahwa dirinya merasa paling benar. Itu masih ada gitu. Itu ketika itu apa yang Anda lakukan, Ustaz, untuk mengikis hal itu gitu kan? Ya, alhamdulillah pada saat itu di jamaah yang di tempat Ana dan Ustadz Haris aktif pada saat itu, Ustadz Haris memberikan peluang kita untuk berelaborasi, melakukan kontemplasi pemikiran gitu. Nah, di sanalah Ana mulai terbuka, ternyata keluar dari pemahaman hulu ini seperti ini nih polanya, seperti ini nih caranya. Dan kemudian bagaimana aktualisasinya itu yang penting, karena saya pikir apa yang saya pahami Islamnya nggak berubah, Islamnya nggak ada perubahan. Yang berubah itu adalah bagaimana saya memahami Islamnya gitu. Saya tetap beranggapan bahwa cita-cita tertinggi kita adalah sebagai syahid, tapi bagaimana menempuh syahidnya itu juga harus benar. Terus cita-cita juga tetap bahwa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, tapi bagaimana cara mendakwahkannya dan bagaimana memahamkannya kepada umat itu yang kemudian berubah gitu. Tapi bagaimana posisi Quran, posisi Rasulullah itu nggak pernah berubah. Saya saja yang waktu itu salah memahami nih, gitu. Nah, proses aktualisasi inilah yang kemudian Anda pikir tidak aneh temukan pada guru-guru sebelumnya, pada teman-teman dakwah sebelumnya gitu ya, seperti tadi Haji Dudung ya, atau ketika ketemu Ustadz Sobari gitu ya. Bahkan Anda pernah belajar politik dengan Bang Gogon, Allah yarham, Ahmad Sumargono ya. Proses-proses itu tuh tetap mereka ketika menghadapi mereka, aneh masih
masih merahasiakan banyak hal. Iya. Gitu, masih merahasiakan banyak hal. Karena apa tadi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, justru ketika bertemu dengan Ustadz Haris, melakukan aktualisasi, oh ini begini caranya, oh ini begini polanya, kita menemukan uslub, menemukan metode yang kita pikir marhalahnya pada saat ini bisa kita lakukan. Ini Ustaz, yang Ana mau tanyakan gini, ketika antum berubah gitu kan, apakah ada timbul kecurigaan dari pihak-pihak tertentu, terutama ikhwan-ikhwan antum lah, teman-teman antum ketika ada di pergerakan yang dulu, mereka mungkin kaget, kok tiba-tiba nih berubah nih gitu kan, yang tadinya ekstrim banget gitu kan, anti Pancasila bahkan kan mengkafirkan orang senaknya gitu kan, kok tiba-tiba enggak nih gitu kan, apa ada kecurigaan atau gimana tuh? Ini justru yang aneh nih, aneh pernah dituduh sebagai intel. Oh iya, padahal kan kalau intel itu melakukan kristalisasi pemahaman. Justru kan ketika aneh dengan Ustadz Haris gitu ya, dengan Ustadz Muntoha melakukan proses pengkajian kembali terhadap apa yang kita pahami, bukan kristalisasi, justru kita lebih mencari pondasi yang lebih sahih lah ya, bagaimana menyikapi kondisi gitu. Jadi sekali lagi, kita tidak pernah merubah apa yang ada di dalam syariat, kita tidak pernah. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana ketika Islam menghadapi situasi seperti sekarang. Kan hukumnya beda. Sholat di masa perang dengan sholat di masa damai beda. Nah, termasuk dakwah ketika memang kita menghadapi pada masa perang gitu ya, anggaplah misalnya pada masa penjajahan dahulu dengan masa sekarang pasti beda hukumnya. Apalagi misalnya kita tidak bisa samakan Indonesia dengan Afghanistan, Indonesia dengan Palestina, yang memang pada masa sekarang mereka masih menghadapi perang. Kalau kita kan enggak. Jadi itu yang kemudian Ana pikir kita lakukan pada saat itu. Cuma sayangnya memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa wah ini susupan nih, gitu. Wah ini intel nih, gitu. Mereka mungkin karena rata-rata orang-orang yang berpemahaman gulu ini punya pengalaman jelek ketika Orde Baru. Jadi ketika mereka sudah dakwah zahriyah, sudah dakwah di permukaan gitu ya, tapi gaya bawah tanahnya masih ke bawah nih gitu kan. Jadi setiap ada orang yang beda dikit gitu ya, ada orang yang melakukan kritis sedikit terhadap gerakannya, menganggap bahwa ini orang susupan, aneh nih gitu. Padahal itu tidak seperti itu kondisinya. Itu tuduhan intel yang berdampak buruk seperti apa, Ustaz? Bisa diceritakan? Yang antum, keluarga antum itu kan? Yang jelas terhadap keluarga pasti ya. Terhadap keluarga pasti. Bahkan ketika itu anak-anak di pondok mendapatkan pertanyaan yang cukup mempengaruhi secara emosional gitu, dianggap bahwa bapaknya intelijen gitu kan. Nah, dia sempat nanya, ini gimana sebenarnya nih gitu ya. Akhirnya anak terangkan, ini resiko orang ketika kemudian memilih berada pada pemahaman yang dipahami bahwa itu adalah pemahaman yang sahih gitu. Kalau sekarang di Thoriquna sendiri gimana, Chat? Gerakannya, manhatnya seperti apa? Ya, ini nih. Jadi sebenarnya apa yang di Thoriquna ini perlu kita ketahui, bukan berdiri baru ini. Thoriquna ini sebenarnya didirikan oleh Ustadz Sobari dan murid-muridnya, termasuk Ustadz Haris Amir Falah ya. Dan sebenarnya banyak. Ya, kalau boleh disebutkan teman-teman Thoriquna yang lama gitu ya, yang lebih senior itu banyak gitu, dan mereka sudah beraktivitas di berbagai macam lembaga. Justru nih gitu ya, ketika pada saat itu Ana, Ustadz Haris dan beberapa ikhwan kemudian terjadi perdebatan yang cukup sengit dengan jamaah kita terakhir gitu ya, kita pikir udahlah, kita kembali lagi aja kepada khitoh yang pernah dibangun oleh Thoriquna, bahwa pemahamannya wasitiyah gitu ya, kemudian tidak menganggap bahwa di luar kelompoknya itu adalah batil gitu ya, merasa bahwa dirinya adalah yang al-haq gitu ya. Terus kemudian yang jelas pada saat itu pada saat Thoriquna ada ya, Ana malah justru di luar Thoriquna awal dahulu ya, Ana justru di luar. Ana melihat bahwa Thoriquna ini melakukan sinergitas yang luar biasa. Sinergitas yang luar biasa kepada banyak orang, cair sekali gitu. Ustadz Sobari itu murid-murid beliau, sampai saat ini masih bersilaturahmi dengan murid-murid beliau yang beliau ngisi kajian di Bank Duta.
Bang Duta ini kan bang riba gitu kan. Tapi beliau punya murid-murid setia di sana yang sampai saat ini saya tidak bisa sebutkan namanya, di kancah dakwah nasional orang-orang ini masih eksis gitu ya. Orang-orang ini masih eksis. Bahkan Anda pernah ketemu dengan salah satu murid beliau juga yang aktif di kerelawanan, luar biasa, masya Allah. Dan murid beliau ini salah satunya adalah spesialisasi gerakannya apa? Mungutin sampah. Ini muridnya Ustadz Sobari nih. Jadi antum kebayang ya bagaimana wasitiyahnya pemahaman yang beliau sampaikan, sehingga rata-rata aktivis mantan murid-murid beliau ini itu orang-orang yang bermanfaat di lingkungannya. Itu bahkan menjadi leader, ya, menjadi orang-orang yang memang bisa maju ke depan memimpin umat. Dan ini sebenarnya yang menginspirasi. Karena sampaikan kepada Ustadz Haris waktu itu, Ustadz, kenapa kita nggak balik lagi saja kepada apa yang dulu dibangun oleh Thariquna, gitu. Bahwa dakwah itu dakwah wasitiyah, bahwa kita menganggap semua orang yang telah mengucapkan syahadah atau orang yang secara fisik menunjukkan kemuslimannya, terlihat kesolehannya, maka dia adalah saudara kita walaupun ada di ufuk barat dan ufuk timur, gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi pondasi manhajnya Thariquna, gitu, bahwa seperti itu. Adapun secara prinsip sikap kita terhadap Al-Qur'an, sikap kita bagaimana mengagungkan Al-Qur'an, sikap kita terhadap Islam tidak ada perubahan. Asalah dakwahnya yang dijaga, asalah kemurnian dakwahnya yang kita jaga. Tapi pemahamannya, ketika terjadi kesalahan dalam pemahamannya, itu yang kita koreksi. Iya, jadi kan sekarang banyak nih, mungkin dari orang-orang di luar Thariquna terutama ya, menganggap kita tuh sudah melenceng jauh dari dakwah asal. Mungkin kan kita dulu dianggap yang garis lurus lah, mereka anggap seperti itu. Ketika kita mulai mencair, dianggapnya keluar dari Islam justru sekarang. Itu kan pendapat kita dianggap menjual ayat-ayat Quran lah segala macam lah, kita dianggap dekat sama penguasa lah segala macam. Itu yang kita seperti itu. Kalau dilihat begini kan, dilihat secara gerakan, orang melihat bahwa Thariquna ini puritan gayanya. Ya, puritan ini perlu diperjelas juga puritan. Jadi orang-orang yang memang lebih beranggapan bahwa Islam ini bisa tegak dengan cara Islam, gitu ya. Tapi tadi kemudian kena wasitiyahnya kita adalah kita menghargai setiap perbedaan. Kalau dulu nih saya gitu ya, Ana dan kawan-kawan gitu menganggap mereka yang memilih jalan dakwah menggunakan jalan dakwah demokrasi atau politik parlemen gitu, maka kita kafirkan. Kita anggap sudah berhukum kepada hukumnya tagut gitu. Nah, menyimpang nih, keluar nih, batal gitu ya keislamannya. Gitu. Nawakid gitu ya, ada pembatal keislaman, kita menganggap itu batal. Nah, sekarang kita sudah lebih wasitiyah. Kita sudah kepada wasitiyah. Kita menilai bahwa ada memang perbedaan-perbedaan terhadap itu semua, dan kita menilai bahwa di negeri Indonesia gitu, di mana negeri ini peran ulama sebagai pendiri negeri, sebagai founding father, itu nggak bisa dipungkiri. Artinya apa? Istihad mereka harus kita hargai. Salah satu bentuk istihadnya adalah bahwa mereka menganggap bahwa negeri ini boleh kita mengambil kesepakatan tadi. Ketika tidak semuanya bisa menerima Islam sebagai aturan bernegara, maka kita lakukan kesepakatan. Toh sampai sejauh ini ya, secara bertahap, syariat Islam juga banyak dijalankan di sini. Contohnya misalnya tentang undang-undang zakat, undang-undang zakat, terus wakaf. Terus juga mahkamah syariah gitu ya, pengadilan agama, nah, itu kan juga ada gitu. Jadi artinya dengan kesepakatan gitu ya, kemudian kita bisa hidup dengan bertahap menjalankan Islam dan tidak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Itu ini proses berpikir yang bertahap, memang tidak bisa langsung. Bahkan
boleh dikatakan kalau kita melihat saat ini nih rata-rata umat gitu ya di Indonesia ini terhadap syariat itu sebenarnya nggak nolak kok. Iya benar. Nggak nolak gitu. Ya, kita lihatlah bagaimana beberapa tahun terakhir ini ya perkembangan dakwah dan bagaimana sikap umat Islam terhadap Islam. Mungkin setelah pesan-pesan apa untuk saudara-saudara kita yang masih menganggap Thorikuna telah menyimpang jalan mungkin kan, atau buat saudara-saudara kita yang masih beranggapan buruk terhadap kita gitu kan, terhadap Thorikuna khususnya. Mungkin ada pesan-pesan? Ya, saya mengutip perkataan Syahid insyaallah Imam Hasan Al-Banna ya. Musuh itu atau orang yang hasad kepada kita, bagaimanapun cara kita meyakinkan mereka, nggak pernah benar kita gitu. Jadi Thorikuna insyaallah mencoba menjawab dengan reputasi gitu. Kita tetap menunjukkan bagaimana dakwah rahmatan lil alamin, mengembalikan dakwah kepada asalah dakwahnya gitu ya. Kita mengembalikan bagaimana dakwah itu sebenarnya. Terus kita juga melakukan proses transformasi pemikiran. Dan tadi ya kita mengedepankan adabul ikhtilaf gitu. Beradab walaupun berbeda gitu. Jadi kalau kemarin kita nggak beradab, bahkan kepada para ulama kita nggak punya adab gitu ya. Orang yang ilmunya tinggi gitu ya secara syar'i gitu, dan orang-orang soleh, karena bukan bagian dari kita anggap ini orang nggak bisa jadi rujukan nih. Kita nggak bisa taroju sama dia nih. Tapi itu sekarang kita lakukan. Kita lebih melihat itu. Dan kalau masih ada orang yang berpikir, wah ini jangan-jangan Thorikuna ini sesuatu yang dibentuk, saya pikir terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Jadi kalau mereka yang masih berpikir begitu, saya dengan Ana dan teman-teman di Thorikuna akan menjawab dengan reputasi saja. Bismillah insyaallah gitu. Kita berusaha tetap istiqomah karena ada dua di dalam amal soleh itu. Pertama, innama a'malu binniyah, bahwa amalan itu tergantung bagaimana niatnya. Dan tadi niat yang dilakukan oleh kami di Thorikuna adalah semuanya karena Allah, mengikuti caranya Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Kalau kemarin kami ada cara yang salah, kemudian kami benahi, kembali kepada sunnatullah, kepada sunnah Rasulullah, gitu ya. Bagaimana menegakkan dakwah dengan cara yang sunnah, gitu ya. Yang kedua, innama a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana ujungnya, kan gitu ya. Kalau ujungnya kelihatan soleh, islami, tapi ketika dakwah sibuk memvonis, mencaci maki, mencak-mencak, nanti jangan-jangan pas mati lagi maki-maki saudara sesama muslim, naudzubillahi min dzalik. Kita nggak mau begitu. Jadi terus kita usahakan bermanfaat buat umat, gitu ya. Kan ada hadis begini, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang mengamalkan Quran dan mengajarkannya, gitu kan. Ada lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Setelah mengajarkan Quran, menerapkan Al-Quran kepada diri sendiri, berikutnya adalah menjadi bermanfaat bagi manusia lain. Itu tolak ukurnya. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya ingin menegakkan Islam, tinggal lihat Islam itu udah tegak di dalam dirinya, keluar dalam bentuk akhlak, ya. Yang kemudian bermanfaat nggak dia buat sekitar. Rasulullah itu bahkan ketika hijrah ke Madinah itu masih menitipkan amanah kepada sepupunya Ali, dan Ali kemudian bertanya kepada khalayak di Mekah pada saat itu, siapa yang masih ada titipan amanah di Rasulullah, gitu ya, urusnya dengan saya. Artinya Pak Rasulullah pergi itu bukan dalam kondisi nggak dipercaya sama umat, secara personal, secara pribadi, ya, secara jasadi gitu ya, secara fisik Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang bermanfaat buat lingkungan. Bahkan kita pahami ada sejarah ketika Mekah ketika Ka'bah direstorasi itu, Hajar Aswad ya, kan yang menyelesaikan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah ini bukan orang yang tidak dipandang. Rasulullah ini bukan orang sembarangan di Mekah, tapi Rasulullah ini sesuatu. Sehingga begitu Rasulullah pergi ke Madinah hijrah, orang Mekah juga kehilangan. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ada orang aktivis dakwah
Gitu. Ada nggak pengaruh gitu ya. Nggak berasa gitu. Bahkan ketika ada bikin rusuh doang. Gitu. Jadi ini yang menjadi pedoman bagi kami di Thariquna. Sejauh mana kita bermanfaat buat sesama gitu. Alhamdulillah ikhwah, mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.